Ini sudah lengkap semua ya. Nah, Anis lagi di kamar mandi. Anis ya udah. Anis di kamar mandi. Ada kamar mandi ya. Ya udah Ya, langsung oke. aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, saya di sini perwakilan buah ya. Ada 3 yang ingin saya bahas sih tentang masukan dan pendapat dari teman-teman juga ya. Yang pertama masalah kantong plastik buah. Ya. Kantong plastik buah sudah tahu kan pasti ukurannya. Ya. Ada berapa ukurannya? Ada 2. Berapa ukurannya? Yang besar. Yang besar 25. 3. Dan yang kecil 25 ya. Nah, banyak dari kita ini masih banyak yang mensalahgunakan. Kenapa saya bilang mensalahgunakan? Karena ada nih ya, ini mah yang saya lihat. Ada beberapa customer. Kadang yang di depan matanya aja melihat ada plastik besar atau kecil, itu dia harus ngambil. Ya. Nah, begitu buah tersebut yang dipilih, misalkan buah naga cuma satu buah ya, dan dia mengambil plastik besar, plastik 35. Nah, posisi timbangan pun otomatis langsung tahu, oh ini cuma satu buah, nggak ada salahnya kita ganti dengan yang 25. Nah, kan udah diganti kan, otomatis kan plastik yang 35 itu bisa kita gunakan kembali untuk customer yang mungkin belanjanya itu lebih banyak buahnya ya. Nah, terus yang kedua juga saya sering lihat juga ya, customer bikin parcel nih. Ini banyak kejadian juga sih bikin parcel. Begitu customer menimbang, itu kebanyakan label ditempel di kantong. Nah, gimana nih caranya biar kita itu bisa menggunakan kembali kantong yang udah diambil customer itu buat yang lainnya. Oke, saya cut dulu. Nah, Alek, ada solusi? Paham yang dimaksud dengan tadi yang Dika bahas? Maksud Dika untuk menghemat plastik. Ya. Apa salahnya customer yang bikin parcel label timbangannya nggak usah ditempel di Iya. plastik tersebut. Nah. Nah, kita kumpulin, taruh, ditempel di keranjangnya nggak masalah. Untuk sebagai transaksi ke kasir, supaya plastik yang nggak kepake itu bisa kita gunain lagi kepada customer yang lain. Mungkin itu. Oke, gimana Dik? Ya, benar yang dikatakan Bang Alek, Ah. untuk bisa digunakan kembali ya. Jadi yang bikin parcel nih untuk timbangan khususnya juga ya. Jadi otomatis kan udah tahu nih, Mas ini mau bikin parcel ya. Nah, berarti yang harus kita gunakan ya labelnya itu usahakan jangan ditempel di plastik, ya kan? Jadi ya labelnya aja nih kita kumpulkan dan kasih nih Ibu. Ini labelnya silakan ditransaksi dulu ke kasir ya. Nah, begitupun yang bikin parcel. Ini saya juga banyak melihat yang bikin parcel ini plastiknya ya. Begitu customer udah milih buah nih, udah plastiknya kan, otomatis banyak yang agak diucak-ucak, dibuang gitu aja dan diabaikan ya. Iya. Nah, Betul, ya. sebenarnya sih oke lah kalau kita bikin parcel, plastiknya kita singkirkan dulu aja ya. Kita fokus dulu ke bikin. Begitu kita bikin, plastik yang bekas buah itu nggak ada salahnya kita lepit kembali yang rapi, jangan asal kusek. Kalau kusek itu kan otomatis jelek dan lecek ya kan. Iya. Nah, customer pun kalau kita kasih yang lecek itu komplain. Iya. Komplainnya apa? Ih Mas, ini plastik bekas ya, udah Iya. lecek-lecek gini. Beda sama dilepit. Dilepit itu kan rapi, kita gunakan lagi, ya kan. Nah, setelah itu ya udah sih, mungkin kalau untuk kantong ya itu doang sih ya pendapat saya. Ya, ada yang lainnya? Dan Dari Dika. ada lagi yang bertanya tentang kantong. Mungkin itu kali Pak, kalau yang bikin parcel gitu kan, alangkah baiknya jangan dirobek. Kadang saya ngeliat juga beberapa karena udah diikat sama customer, pas ngambil buahnya itu dirobek gitu aja, maksudnya dibukanya dari ikatannya aja gitu, kan bisa kepake lagi gitu. Iya. Itu aja Pak. Oke, yang lainnya ada Juju, Daniel, Epin. Jadi sudah paham yang dimaksud dengan tadi Dika bicarakan ya.
ada yang lainnya Dika? Oke, ini sekarang kan sudah ada tanggung jawab ya sekarang ya masing-masing ya. Ya. 3 tim. Ya ada 3 tim maksudnya. Mm-mm. 3 tim ini kan saya termasuk penjualan ya, Iya. penjualan. Nah, saya ingin berbagi, maksudnya saya mau sharing nih pendapat kalian nih tentang penjualan ya kan. Cara untuk benar-benar meyakinkan gitu customer. Biar itu customer maksudnya itu datang ke toko bukan cuma hanya melihat lirik-lirik doang, Mm-mm. ya kan? Iya. Nah, gimana caranya tuh biar customer itu bisa kita yakinkan apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita cari yang customer mau ya kan? Mm-mm. Nah, gimana nih pendapat teman-teman mengenai tentang customer yang baru datang itu gimana tuh? Pendapat dari teman-teman. Oke, saya mulai dari Alek. Mungkin di sini saya perwakilan PJK ya. Sebenarnya begitu customer masuk kita harus kasih sapa dulu, Ya. sapa senyum 3S itu. Ah, Yang kedua baru kita tanya dia hmm, mau nyari apa. Kita kan punya kategori buah-buahan kan banyak. hmm, Buah yang promo ada, hmm, buah eksotik juga ada. ya, Kita tawarin dulu kriteria yang gimana yang dia mau. hmm, Sehabis itu bagian pelayanan juga minta nomor teleponnya. Jika itu barang yang dia cari nggak ada, Bu, maaf, boleh saya minta nomor teleponnya? Siapa tahu besok atau lusa masuk barangnya saya bisa hubungin ibu atau kakak. Mungkin itu masukan dari saya. Oke, bisa dipengerti Dika? ya. Bisa. Oke, mungkin Daniel ada masukan lain? Sama sih, mungkin ya kita tanya dulu ya dia mau cari apa gitu, kita bantu. Kayak mau cari barang atau buah, kita tunjukin di tempatnya, sekalian kita promoin lah apa yang itu kita sampaikan. Ada promo ini nih, kayak anggur muscat sama red glove itu juga Mm-mm. bisa tawar-tawarkan juga. Ya. Kayak ada yang promo yang lainnya. Atau Ya, mungkin kita- barang ya? Ya melayani Nah, dan ini kan dengan barang. sepenuh hati kita gitu. Iya. Jadi customer juga nyaman gitu sama kita. Ya. Bisa balik belanja lagi di sini gitu. Oke, terima kasih. Penny? Kalau saya sih mungkin lebih kayak dalam melayaninya, mungkin dalam berbicaranya lebih rileks ya. Jadi kan Hmm. kita dengan customer juga nawarinya enak, Iya. rileks, customer juga ngerasa nyaman dilayaninya gitu aja. Kadang kan ada yang layanin tuh kayak gugup, jadi customer nanya apa juga dia bingung, rasanya ini gimana, dia juga jadi bingung. Jadi customer kan jadi ragu mau beli. Kalau kita nawarinya juga ragu-ragu gitu Iya. aja, Pak. Jadi Jadi poinnya lebih rileks ya. sama, ya jadi lebih lebih nyaman aja gitu kalau Iya. ngomong sama customer. Oke, Juju termasuk tim penjualan gimana? Ya pertama sih selamat siang Ci, ada yang bisa dibantu. Terus kan mau cari apa? Kan dia udah nyebutin tuh misalnya mau nyari anggur atau apa. Terus kan ada barang yang promo, sekalian ditawarkan dari barang promo itu. Terus selesai itu kan kita udah ngelayanin, udah selesai bilang terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Epin? Ya sekarang kan ada 3 tim tuh ya. Ya. Ada pajangan, Mm-mm. ada penjualan, Mm-mm. ada kebersihan. Mm-mm. Nah walaupun kita udah dikasih Tugas, tugas ya ya. masing-masing ya. Mm. Ya dalam hal melayani ya kita harus Ya. semuanya harus melayani gitu. Ya, Jadi betul. mau kita melakukan pajangan juga, tapi ada customer datang kita juga harus apa gitu, Ya. tanyain nama barang-barang yang promo. Hmm. Ya kalau bisa sih setelah melayani kita minta nomornya gitu. Ya, betul. Oke. Dika gimana? Ya, benar semua pendapat dari teman-teman ya, yang terutamain ya kita menyapa ya dengan baik dan dengan nada yang benar-benar kita biasa aja gitu, nggak usah grogi Ya, ya. benar ya. betul. Dan otomatis kalau apabila customer datang dan mencari barang yang nggak ketemu, benar kita memintakan, nggak ada salahnya minta nomor Ya. WA ya, Mm. supaya mungkin bisa dihubungin, dan apabila Iya. barang tersebut yang customer mau itu sudah ada di toko, Ah, dan kita langsung menghubungi customer. oke, bagus. Ada yang lainnya? Yang lain, yang ketiga ini sih saya sebenarnya masukan aja ya.
Jadi masukan ya. Ya. Masukan buat siapa, Dik? Sekarang kan udah ada 3 Tim. tim ya kan. Bang Alek dari pajangan, Pak Yanto penjualan, dan Bang Kori kebersihan. Ya. Nah, saya ambil dari Bang Kori kebersihan. Ini sih masukan aja dari saya. Oke. Dari segi kebersihan untuk Bang Kori sih sebenarnya saya melihat ya dengan mata saya sih dia emang udah bagus. Dari cara dia mencontohkan juga yang mencontohkan sama teman-teman yang lain itu udah bagus, dari mengepel dan ada stiker di keramik pun harus digosok ya, dia juga udah bagus, udah mengasih saran dan kita semua ya. Ya. Mungkin masukan saya sih cuma satu, itu ada di lorong. Maksudnya lorong apa? Lorong di depan timbangan sampah ya kan. Itu Lorong. sebenarnya Bang Kori juga harus benar-benar teliti dan jeli. Teliti dan jeli itu kenapa ya? Jadi gini kan, customer kadang kalau nimbang ya, itu kan depan banget sama area ini sampah ya kan. Kan nggak enak kalau udah penuh, apalagi kadang sampai tinggi ya kan. Nah, customer juga kadang ada ya, ini mah yang saya alami juga ya, pernah menegur, bukan menegur, maksudnya mungkin dia ngasih saran ya. Ini mas, ini sampah ya, kok sampai penuh begitu. Nah, mungkin ini yang sama-sama kita masih pelajari aja ya, khususnya untuk ketua Bang Kori. Jadi harus lebih jeli lagi dari dari tim kebersihan. Oke, Dan ada lagi? itu aja sih Pak untuk masukan dari saya untuk Bang Kori. Ya. Kebersihan. Oke. Jadi saya coba ambil poin-poinnya. Sebenarnya sih ya kalian sudah utarakan tadi ya. Sudah utarakan sebenarnya mah dari segi kantong, berarti kan penghematan. Jadi bagaimana kita mengefisiensikan atau menghemat penggunaan kantong ya, yang dibahas sekarang kantong buah ya. Kantong buah kan. Nah, jadi saya hanya mempertegas saja sih sebenarnya mah ya, karena memang kalian sudah utarakan tadi ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada customer belanja, misalkan contohnya tadi buah naga 1 ya. Nah, jadi customer ini pakai kantongnya yang gede misalkan nih, ya kan. Terus oke lah, langsung ke timbangan misalkan nih, menimbang kan. Oke, nggak ada salahnya kita, tapi tetap ya kita minta gantinya itu dengan sopan. Izin ibu atau bapak, boleh saya gantikan kantong plastiknya yang mungkin sesuai dengan ukurannya atau kuantitinya gitu loh. Nggak apa-apa, tapi dengan sopan ya. Jadi supaya sama-sama enak gitu loh. Si customer pun nggak tersinggung. Ya, si customer juga nggak tersinggung. Jadi kita ya seperti itu, nggak apa-apa. Ya kita mohon izin dulu, izin ibu, bapak, engkau atau enci. Boleh saya gantikan kantongnya dengan yang ini biar lebih efisien gitu loh. Ya kan, sesuai dengan kuantiti. Nah, itu yang kedua, setelah apa tadi? Berarti kan benar kata Dika. Ya, pemakaian kantong itu setelah dipakai itu misalkan masih ada nih, ya kan? Ya, betul, memang harusnya dirapikan, jangan sampai diucek-ucek. Ya, otomatis kan pasti ada tanggapan ya itu tadi itu. Plastik bekas gitu loh, ya kan? Terus yang ketiganya yang dari parcel, ya. Oke, memang betul. Jadi sebisa mungkin kan kita udah tahu ini dibuat parcel, ya kan? Jadi kalaupun mau pakai kantong mungkin cukup 1 atau 2, ya. Jadi label-label yang lainnya ini ditempelkan atau mungkin nggak usah gitu ya. Pakai kantong kan hanya sekedar untuk takutnya nih jatuh apa gimana, kan kita nggak tahu kadang, ya. Mungkin bisa 1 atau 2 kantong, ya. Dilihat dari apa? Dari kuantiti buahnya lah, kuantiti isinya gitu, ya. Nah setelah itu tadi, ya. Jadi bisa rapikan kembali, bisa dipakai lagi ya. Kemudian untuk penjualan yang tadi Dika caranya ya cukup bagus ya. Kemudian saya mungkin di sini akan beritahukan ya, ini sebagai motivasi untuk kita semua sih ya, karena kita sama-sama belajar. Untuk tim penjualan kemarin saya sudah arahkan ya Dik ya. Jadi saya maunya itu, ini kan ada 5 orang ya. Ada 5 orang. Nah, saya mau dari yang 5 orang ini target 2 hari ya. Target 2 hari
mereka harus bisa mendapatkan nomor WA customer maksimal